Baik, terima kasih. Alhamdulillah, kita akan segera dimulai. Izin membuka Pak Dr. Purwanto. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Qala Allahu azza wa jalla aidan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu amwalan nasa bil ism wa antum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Dan salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Syariah Community yang dengan setia melaksanakan setiap tahun program Korma, ya, kuliah umum revitalisasi iman dan takwa. Kemudian yang kedua, kepada pembicara kita pada hari ini yang sangat luar biasa, Dr. Purwanto, STMM. Terima kasih waktu dan insya Allah nanti ilmunya akan di-sharing, yang akan di-share kepada kita semuanya yang ada di Zoom meeting ini dan juga di Syariah TV di YouTube channel. Baik, hari ini adalah program Kurma yang ke-12 di Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi, dan topik pada siang hari ini sangat menarik sekali karena terkait dengan Islamic Finance, ya, atau keuangan Islam. Ibu dan Bapak sekalian, pemirsa sekalian, baik yang di Zoom meeting ataupun yang ada di YouTube, ya, ketika kita berbicara tentang Islamic Finance atau keuangan Islam, ini memang sesuatu yang baru dalam konteks negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, ya. Tetapi kalau kita bicara tentang negara-negara maju, ya, tetangga kita misalnya jiran kita Malaysia, maka ketika bicara tentang Islamic Finance atau keuangan Islam ini menjadi hal yang memang mesti, ya, yang harus dilaksanakan karena bukan hanya terjebak kepada the real sektor tetapi sudah kepada finance sektor. Nah, Islamic Finance sendiri atau keuangan Islam itu muncul ataupun berkembang, ya setelah munculnya Islamic Economic and Business, ya. Jadi berkembangnya ilmu ekonomi syariah, kemudian juga bisnis syariah, sehingga kemudian mau tidak mau keuangan syariah atau keuangan Islam atau Islamic Finance pun berkembang, ya. Tentu saja dengan munculnya rumpun ilmu keuangan syariah atau keuangan Islam ini ada pro dan kontra, ya. Yang pro tentu saja melihat bagaimana, ya, perkembangan di negara-negara modern, ya, di USA, di Europe, ya, bahkan di Southeast Asia sendiri, ya, di Cina, di India, bahwa finance itu memegang peran yang sangat penting terutama di model ataupun sistem ekonomi modern, gitu, ya. Sementara ketika bicara tentang finance juga, ya, pihak yang kontra adalah terkait dengan bahwasannya ini semacam bubble finance ataupun bubble ekonomi di mana finance-nya, keuangannya itu maju tetapi tidak berbanding lurus dengan berkembangnya sektor real, ya, ataupun industri yang real yang ada atau yang berjalan. Nah, ketika akan menarik sekali, ya, atau hari ini, ya,
tema kita menjadi menarik sekali ketika finance itu, keuangan itu kita sandingkan dengan kata-kata Islam ataupun syariah, ya. Ini ada dua ya madhab lah istilahnya saya sebut ya, ketika PTN menyebutnya dengan Islamic Finance atau keuangan Islam atau ekonomi Islam. Sementara yang ada di bawah Kementerian Agama itu biasa menggunakan istilah keuangan syariah, ekonomi syariah, bisnis syariah. Ya, nggak ada masalah, yang penting intinya adalah Islam. Kembali ke tadi, ke ekonomi syariah dan juga keuangan syariah, maka ketika keuangan ini kemudian disandingkan dengan syariah atau dengan Islam, maka muncullah Islamic Finance yang juga memunculkan juga pro dan kontraknya, mulai dari nadoriyatul amwal fil Islam, bagaimana teori-teori tentang uang di dalam Islam, kemudian juga prinsip-prinsip dari Islamic scholar khususnya yang klasik, bahwasanya uang itu adalah adalah alat tukar, bukan komoditi, ya. Tetapi kemudian dengan berkembangnya berbagai ekonomi modern saat ini, maka kemudian uang itu semacam menjadi komoditas, sehingga muncullah foreign exchange atau pasar uang, ya, yang sekarang berkembang juga adanya digital money, cryptocurrency, bukan hanya sebagai alat tukar kripto itu, ya, digital money bukan sebagai alat tukar, tapi sudah menjadi komoditas yang dijual belikan. Bahkan dengan adanya forex trading online, ya, memungkinkan untuk uang itu dijual belikan, kemudian juga industri keuangan khususnya nanti di banking, kemudian juga di insurance, kemudian juga di misalnya di pasar modal. Nah, ini menjadi permasalahan. Ya, dengan berkembangnya waktu memang Islamic scholar sendiri, para ekonom Islam, mereka menerima apa yang dimaksud dengan Islamic finance atau keuangan syariah. Tetapi pro kontra ini yang menjadi masalah besar dan harus diselesaikan. Nah, alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Purwanto STMM, ya, dari pendidikannya ya mulai dari terakhir adalah di PhD program di Islamic Microfinance, konsentrasinya di Universitas Pajajaran. Ini tidak lagi, sudah 14 tahun melanglang buana di dunia perdosenan, ya, atau lebih tepatnya dunia perguruan tinggi, khasnya di industri juga, kemudian juga di finance, ya. Kalau saya bacakan di sini sangat banyak sekali, ini bisa sampai 1 jam ini, ya. Yang pasti bahwa pada kesempatan hari ini program Kurma yang ke-12 di Ramadan 1444, ya, dengan topik keuangan Islam, Islamic Finance, tidak sangat tepat sekali, ya, menghadirkan Bapak Dr. Purwanto STMM. Oleh karena itu, menghemat waktu, saya juga didampingi oleh Bapak Ahmad Berhimin SME untuk di program Kurma Ramadan, ya, kuliah umum revitalisasi iman dan takwa. Baik, saya persilakan kepada Bapak Dr. Purwanto STMM memberikan pencerahannya terkait dengan Islamic Finance. Kepada beliau saya persilahkan, tafadhol, mangga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada Bapak Dr. Wisno, ada Bapak Ahmad Berhimin, ya. Salam kenal semuanya pada seluruh peserta, ya. Pada siang hari ini kurang lebih 1 jam kita akan sharing, sebenarnya lebih ke sharing pengalaman, diskusi. Nanti kalau ada hal yang bisa didiskusikan kita akan coba, ya. Nah, ini ada, saya akan coba share biar menghemat waktu. Baik, udah kelihatan materinya, Pak, Bu, Bapak? Sudah kelihatan. Sudah jelas. Baik. Jadi topik besarnya pada siang hari ini kita memang mengambil keuangan Islam, tapi saya akan fokuskan di kesempatan siang hari ini di bulan Ramadan ini. Saya akan sampaikan tentang apa itu peluang dan tantangan, ya, wakaf uang, ya, karena sekarang trennya lagi wakaf. Jadi peluang dan tantangan wakaf uang dalam pembiayaan UMKM. Sebenarnya lebih ke arah bagaimana peran dari Islamic Microfinance atau keuangan mikro syariah. Nah, kita tahu bahwa
Ya, di sini ada suatu Quran surat ya Al-Maidah ayat 2 itu yang isinya tentang bagaimana dan tolong menolonglah ya kamu dalam kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa ya, jadi kemudian termasuk pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi mengambil sebagian arti dari Quran surat Al-Maidah ayat 2. Nah, kemudian disambung lagi dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya bahwa barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Nah, Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kami dikembalikan. Ya. Kamu dikembalikan. Kemudian di sini ada juga pendapat dari Pak Puspayoga yang dulu menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UMKM tahun 2019 tentang pemerintah sangat menghargai setiap upaya menciptakan inovasi dan hal-hal yang memuat kebaruan atau istilahnya novelty dalam membangun masyarakat koperasi yang lebih adaptif dengan perubahan positif masyarakatnya. Nah, kemudian ini adalah data di tahun 2020 tentang sebaran mustahik. Jadi orang-orang yang perlu kita bantu. Ya, ini sebaran di tiap kita ambil di 5 provinsi. Kemudian ada sekitar kurang lebih 26 kabupaten. Bahwa sebenarnya masih banyak ya yang perlu kita salurkan ya di berbagai daerah wilayah. Di sini ada, ini hanya random saja ya. Ada di Banten, ada di Nusa Tenggara, kemudian ada di beberapa tempat yang lain. Ini data diambil dari Basnas. Kemudian sebenarnya dalam Islam itu ada namanya solusi ekonomi dan keuangan sosial dalam Islam. Nah, ini adalah urutan bagaimana penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah. Ini adalah yang sudah kita lakukan sehari-hari, ada zakat, infak dan sedekah. Baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Ini beberapa hal yang bisa dilakukan untuk solusi bagi masyarakat kita ya di saudara-saudara kita dari zakat, infak, kemudian ada juga sedekah. Tapi ada juga tentang bagaimana kita harus melakukan penguatan dalam konteks wakaf uang. Karena bagaimanapun wakaf uang adalah wakaf yang paling cepat bisa diimplementasikan dibanding dengan wakaf-wakaf termasuk tanah, kemudian masjid segala macam, masuk makam. Ya. Kemudian bagaimana adanya bantuan modal usaha unggulan yang sekarang digalakkan baik oleh pihak pemerintah, kemudian ada juga dari pihak-pihak swasta, jadi kolaborasi keduanya. Kemudian ada juga modal usaha ya, dengan skema Qardul Hasan, jadi ada peminjaman yang dalam konteks tidak perlu dikembalikan, tetapi prinsipnya adalah bagaimana mereka bisa dibantu untuk bisa memulai usaha. Ini terutama bagi masyarakat-masyarakat yang golongan kuris, kurang-kurangan yang paling miskin, kemudian golongan yang miskin agar mereka naik kelas ya, secara ekonomi. Nah, ada juga sumbangan dana untuk kaum terdampak. Jadi ada beberapa daerah wilayah yang barangkali kena musibah, kemudian ada bencana, nah, ada kumpulan dana untuk masyarakat yang terdampak. Termasuk kemarin ada pandemi, ini ada terasa sekali bagi saudara kita yang mungkin tidak berpenghasilan tetap, kemudian secara ekonomi mereka ada di bawah garis kemiskinan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana ada pengembangan teknologi finansial syariah. Jadi dengan derasnya atau masuknya arus teknologi, bagaimanapun masyarakat kita harus disesuaikan dengan kebutuhan dan mereka harus melek adanya teknologi. Mereka harus mengetahui bagaimana teknologi itu bisa bermanfaat bagi kehidupan, terutama tentang keuangan syariah. Nah, secara umum bahwa Islamic Social Finance ya, dan bagaimana hubungannya dengan pengembangan ekonomi. Kalau kita lihat di sini ada konsep atau kerangka pemikiran bagaimana memberikan solusi yang efektif dan nyata dalam mendukung program-program ekonomi nasional. Jadi sudah masuk dalam master plan di ekonomi nasional. Di sini ada dua, ya, ada iswah, ya, kemudian ada zakat.
Ya, infak sudah fakah, kemudian ada zakat. Nah, kemudian dikaitkan dengan bagaimana kalau iswah itu lebih terkait dengan produksi, kemudian kalau zakat itu lebih ke arah konsumsi. Nah, sekalipun di sini ada semacam korelasi ya antara konsumsi dengan produksi. Nah, konsumsi dalam rangka bagaimana mereka bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, di produksi sendiri dikaitkan dengan bagaimana masyarakat itu bisa diperdayakan, ya, dioptimalkan agar mereka produktif. Kemudian tentunya harus ada efisiensi biaya atau dikatakan biaya rendah, dan di sini termasuk dalam pembangunan infrastruktur. Nah, kalau dikolaborasikan keduanya ya, antara iswah, zakat, kemudian produksi dan konsumsi, akan bisa meningkatkan secara nasional itu bagaimana GDP atau Gross Domestic Product atau representasi dari income secara nasional, kemudian bisa dimasukkan dalam suatu investasi, pengembangan, kemudian bisa masuk dalam satu konsumsi. Nah, dengan demikian, kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka inflasi itu akan terkendali. Kalau inflasi terkendali, ya, karena di tahun 2023 sebenarnya diperkirakan, ya, diprediksikan dengan adanya isu global, dengan perang Rusia Ukraina itu akan di Eropa segala macam akan terdampak inflasi. Nah, kemudian kalau kita bisa mengendalikan inflasi, maka daya beli masyarakat akan terjaga. Jadi ekonomi masyarakat itu akan bisa stabil, paling tidak bisa berkesinambungan, dan demikian akan masuk dalam pertumbuhan ekonomi dan akan menghasilkan masyarakat yang society prosperity. Jadi masyarakat yang berkeadilan, yang sejahtera, yang makmur dan sebagainya. Adalah konsep besar dari Islamic Social Finance dan pengembangan ekonomi. Nah, sekarang bagaimana kita kaitkan dengan Islamic Finance? Ya. Sebenarnya ada potensi yang luar biasa di LKM Islam itu, atau Lembaga Keuangan Mikro Islam atau Syariah, di tengah-tengah krisis. Karena terbukti bahwa negara kita sudah berbagai macam krisis sudah kita alami, dan ternyata di LKM Islam itu, atau Lembaga Keuangan Mikro Islam itu, sudah bisa mengantisipasi kondisi yang ada. Nah, kenapa bisa dikatakan potensi? Karena bertambahnya jumlah penduduk muslim. Jadi kita harus mengakui bahwa data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan penduduk muslim yang terbesar ya, di Indonesia maupun di dunia. Jadi termasuk di negara-negara Eropa juga mengakui bahwa Indonesia juga termasuk negara muslim terbesar di dunia. Kemudian sekarang ada kecenderungan bahwa pertumbuhan ekonomi negara-negara muslim itu membaik. Jadi kalau dulu kan lebih didominasi dengan ekonomi liberal, nah sekarang ekonomi Islam itu sudah mulai diadopsi, ya. Termasuk kan kita tahu di pusat ekonomi Islam itu kan malah bukan di negara Islam, mungkin malah di mana di ekonomi syariah itu ada di Inggris kan, padahal di negara itu bukan negara Muslim, tapi di sana malah mengadopsi ekonomi Islam itu sebagai ekonomi yang cukup baik, ya. Kemudian adanya berkembangnya pasar halal potensial. Sekarang halal tourism, halal food, kemudian and beverage, kemudian ada juga mengenai halal fashion. Nah, itu ternyata pasar halal itu sangat potensial. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di Jepang, kemudian di Thailand, di Vietnam, dan negara-negara maju pun yang notabene mereka sangat minoritas untuk agama Islamnya atau orang Islamnya, tetapi mereka sangat mendambakan adanya pasar halal, ya. Kemudian ada yang middle class Muslim semakin menjadi pasar yang potensial. Ya. Kalau dulu orang-orang Islam itu lebih banyak didominasi oleh orang yang middle low, menengah ke bawah. Sekarang orang-orang yang Muslim, ya, orang yang ekonomi mapan itu mereka juga banyak menggunakan baju-baju, kemudian kehidupan yang muslimah. Makanya mereka banyak yang menggunakan jilbab, kemudian banyak yang melakukan travel yang Muslim, kemudian umrah segala macam. Jadi middle class Muslim itu sekarang sangat potensial. Nah, LKM Islam juga tidak tergantung adanya suku bunga. Jadi suku bunga bagaimanapun di ekonomi Islam itu ya tidak begitu pengaruh. Kemudian konsep uang itu bukan sebagai komoditas, termasuk melarang adanya spekulasi. Dalam keuangan Islam juga didengungkan, dikampanyekan bagaimana kita melakukan ta'awun atau tolong menolong antara sesama, baik orang yang miskin, orang yang kemudian ekonomi baik, ya. Kemudian adanya tijarah,
mencari laba secara syar'i, mencari keuntungan atau income secara syariah. Jadi tidak ada unsur haram di sini. Memperhatikan nilai dan etika dalam kegiatan ekonomi, adanya rasa persaudaraan dan keadilan dalam berakad, dan hubungan yang erat antara sektor ekonomi real dan sektor finansial, termasuk bagaimana menekankan transparansi dan kejelasan. Ini beberapa potensi lembaga keuangan mikro Islam atau syariah di tengah krisis. Kemudian data menunjukkan bahwa Islamic Microfinance sangat cocok dengan kondisi ekonomi Indonesia. Karena apa? Karena menurut PDB, ya, produk domestik produk ini, ya, kemudian di tahun 2018 bahwa ada sekitar potensial 15.883,9 triliun atau mengalami pertumbuhan sekitar 5,%. Nah, dilihat dari angka ini kita bisa perhatikan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB itu sekitar 60,34%. Kemudian penyerapan tenaga kerja sangat besar, yaitu 97,02%. Rasio UMKM terhadap total usaha sekitar 99,91%, hampir 100%. Dan jumlah UMKM kita itu yang terdata itu 62,92 miliar Juli. Jadi 62,92 juta. Nah, ini potensial yang luar biasa di negara kita. Nah, dikatakan bahwa UMKM merupakan sektor yang sangat penting dalam sosial ekonomi Indonesia disebabkan besarnya jumlah penduduk kelas menengah dan bawah sekitar 87% populasi muslim. Ya. Nah, dengan demikian keuangan mikro syariah atau keuangan mikro Islam itu dianggap sebagai platform, ya, yang paling cocok dalam mendukung sektor UMKM di Indonesia. Ini adalah kondisi terkini yang ada di negara kita. Sekarang sebagaimana ada semacam transmisi atau perubahan peran Islamic Microfinance, termasuk di dalamnya ada BMT, ya, Baitul Mal Kamil, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini adalah tentang Islamic Microfinance Institution, kemudian bisa membantu ke golongan mustahik, ya, kemudian adanya UMK, dan mustahik sendiri dibantu supaya apa? Supaya bisa meningkat daya belinya. Kemudian kalau memiliki kemampuan daya beli yang baik, maka akan meningkatkan konsumsi mustahik, termasuk konsumsi terhadap produk-produk lokal. Kemudian untuk yang UMK itu bagaimana mendorong lahirnya usaha produktif baru dan adanya mendorong terjadinya aliran dana ke berbagai sektor ekonomi, termasuk adanya multiplier effect. Jadi kalau misalnya ada pertumbuhan ekonomi yang baik, kemudian produktivitas yang baik, maka akan terjadi efek yang multiplier, ya, yang berlipat. Nah, selanjutnya akan terjadi peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat mikro dan kecil. Kemudian akan berakibat pada meningkatnya konsumsi masyarakat mikro dan kecil. Nah, ini semua kalau dikombinasikan antara mustahik dan UMK tadi, ya, akan menghasilkan economic growth yang ada kecenderungan untuk lebih baik atau meningkat. Nah, sekarang ini adalah piramid, ya, mikropiramid tentang bagaimana target dari Islamic Microfinance, ya, atau microfinance itu sendiri. Menurut teori dari Robinson 2001 bahwa sebenarnya masyarakat yang paling besar itu masyarakat yang paling bawah, atau dikatakan bottom of pyramid. Jadi ini golongan orang yang puris, orang yang paling miskin, golongan yang miskin, ya, ini dia di paling bawah. Nah, orang-orang yang golongan yang paling miskin dan miskin ini, mereka keterbatasan termasuk aset, kemudian kepemilikan, sehingga mereka tidak punya akses terhadap perbankan. Nah, dengan demikian orang-orang ini perlu ada subsidi atau skema bantuan keuangan mikro untuk mengakses kebutuhan yang mendasar, yaitu kebutuhan makan, minum, papan, dan sebagainya. Ini orang ini perlu disubsidi. Nah, dengan demikian kalau orang yang perlu disubsidi itu kemudian termasuk adanya bantuan hasan, bantuan cuma-cuma, nah, mereka akan bisa menggeliat secara ekonomi sehingga akan naik kelas menjadi economically active poor. Jadi orang-orang miskin tetapi secara ekonomi bisa lebih baik. Kalau yang bawah ini kan sebenarnya secara ekonomi masih terbatas. Tetapi dengan adanya subsidi, kemudian mereka akan bisa meningkatkan ekonomi meskipun mereka masih dalam kategori miskin. Orang ini perlu subsidi lagi, ya, sehingga adanya
subsidi atau skema bantuan keuangan mikro untuk menjalankan aktivitas ekonomi rumah tangga yang produktif. Jadi orang yang secara ekonomi sudah membaik tadi, ya, sekalipun miskin, mereka berikan bantuan, ya, supaya mereka bisa meningkat ke arah mana? Ke arah yang bankable group. Jadi secara ekonomi sudah membaik, mereka punya, ya, katakanlah sertifikat, kemudian punya barang yang digadaikan, jaminan segala macam, mereka bisa pinjam ke perbankan. Kalau yang bawah ini kan tidak bisa pinjam ke bank, karena mereka tidak punya barang yang dijaminkan. Nah, kalau mereka bisa naik menjadi small and micro enterprise. Nah, orang-orang ini sebenarnya tidak perlu disubsidi lagi. Kenapa? Karena secara kredit mikro dan sejenisnya yang minim subsidi. Jadi kalau dia seandainya disubsidi pun mereka dalam kita sudah berorientasi ke arah komersial. Ini menurut piramida atau target Islamic Microfinance. Nah, sekarang ada lembaga keuangan mikro Islam melakukan pendekatan secara holistik. Nah, pada prinsipnya LKMS itu atau Islamic Microfinance itu kan punya 3 misi besar sebenarnya. Ya. Yang pertama, misi secara finansial. Bagaimanapun mereka harus mendapatkan keuntungan atau profit. Kenapa? Karena mereka harus berkesinambungan dan berkelanjutan. Jadi secara financial institution itu akan mengantarkan layanan keuangan berupa tabungan, pembiayaan, layanan pembayaran, dan asuransi mikro. Jadi ini adalah produk-produk yang dihasilkan secara umum di lembaga keuangan mikro syariah. Jadi biar mereka bisa sustain, berkesinambungan, dan tumbuh maupun berkembang. Di samping itu, secara paralel, lembaga Islamic Microfinance ini juga punya misi secara sosial. Nah, kalau secara sosial otomatis mereka tidak berorientasi pada income atau keuangan. Makanya secara social institution itu akan mengantarkan bagaimana layanan sosial bagi peningkatan kapasitas orang miskin, ya, dan jamaah melalui aktivitas pelatihan dan pendampingan. Jadi ada tujuan-tujuan yang mulia tadi, sosial. Nah, di samping itu ini ada temuan baru bahwa sebenarnya ada, di samping misi finansial, misi sosial, sebenarnya ada lagi sedikit misi, yaitu misi spiritual. Itu apa? Yaitu bagaimana mengantarkan keseluruhan produk dan layanan sesuai prinsip syariah untuk mencapai maqasid. Ini adalah misi besar, ya, untuk lembaga keuangan mikro syariah melalui pendekatan yang holistik. Sekarang bagaimana peran lembaga keuangan mikro syariah? Ini sudah diatur sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM dan Peraturan OJK Nomor 12 ya Tahun 2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan LKM. Jadi kalau di tetangga kita kemudian sudah memberikan BMT, apa itu Maltamil, Koperasi Syariah, itu sebenarnya mereka secara legalitas sudah sesuai karena memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tahun LKM dan Peraturan OJK. Nah, kemudian dampaknya apa? Dampaknya adalah terdiri dari bermacam-macam lembaga seperti BMT maupun BPRS, dan ke depan ada juga dalam bentuk berbadan hukum seperti koperasi dan PT. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana LKMS itu tidak hanya fokus pada kaidah hukum Islam atau syariah saja yang dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga harus mengakomodir ya, nilai-nilai moral Islam yang melekat pada aktivitas ekonomi. LKMS juga hadir di tengah-tengah masyarakat miskin dan usaha mikro sebagai wujud kepedulian dan kepekaan sosial sekaligus menumbuhkan tanggung jawab bersama dalam mencari solusi kreatif terhadap permasalahan kemiskinan yang dihadapi. Ini adalah tugas mulia yang diberikan kepada lembaga keuangan mikro syariah. Nah, tetapi di sisi lain sebenarnya ini ada semacam kontradiktif, ya, ada semacam dilema atau trade off atau persimpangan. Ya. Satu sisi sebenarnya microfinance itu bagaimana bisa menjangkau masyarakat yang paling miskin atau miskin, tapi di sisi lain itu bagaimana mereka bisa sustain, ya, berkesinambungan tidak hanya 1-2 tahun, tetapi bisa dalam jangka panjang. Nah, menurut data yang diberikan oleh Chang Wong 2014 bahwa East Asia and Pacific, South Asia have better outreach. Jadi negara-negara Asia Timur termasuk Pasifik dan Asia Selatan itu dalam jangkauan, ya, dalam penjangkauan itu artinya dalam merambah ke orang-orang miskin, berikan bantuan, kemudian pelatihan, mengangkat masyarakat paling miskin dan miskin itu lebih baik dibanding dengan Afrika. Tetapi data menunjukkan bahwa Afrika better sustainability.
dan others. Tetapi dari sisi kesinambungan itu di negara-negara Afrika itu lebih baik dalam memaintain bagaimana lembaga keuangan mikro itu bisa tumbuh dan berkembang. Di Indonesia makanya jangan heran kalau katakanlah berdiri hanya 2-3 tahun, kemudian bangkrut, kemudian tidak ada lagi. Kalau di negara-negara asing itu atau di Afrika khususnya itu mereka bisa puluhan tahun. Di Indonesia masih ada beberapa, meskipun udah banyak ya yang tumbuh sampai 10 tahun, 15 tahun, bahkan sampai sekarang. Karena memang statistik menunjukkan bahwa dalam jangkauan ke masyarakat miskin, kepedulian orang-orang kita terhadap masyarakat miskin itu sangat besar. Ya. Tetapi dalam menjaga keberlanjutan lembaga tersebut itu juga perlu ditingkatkan. Nah, sekarang ini ada tantangan lembaga keuangan mikro syariah, termasuk dalamnya ada BMT, ke depan itu bagaimana? Nah, ada 3 hal di sini. Yang pertama, bagaimana peningkatan kompetensi SDM. Jadi lagi-lagi terkait bagaimana ketersediaan resources, sumber daya manusia. MSMI ini kemudian bagaimana bisa bekerja sama dengan studi center di perguruan tinggi. Jadi mau tidak mau kita harus ada kolaborasi di perguruan tinggi. Jadi dibentuklah kalau di perguruan tinggi ada semacam masjid atau apa, kemudian ada semacam PUSKA, pusat kajian yang menyangkut tentang lembaga keuangan mikro syariah, termasuk bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang ada. Kita bersyukur bahwa di beberapa perguruan tinggi itu sudah banyak bermunculan ya prodi-prodi atau jurusan-jurusan yang bernuansa syariah. Nah, perlu adanya dalam waktu dekat itu pelatihan SDM oleh regulator. Jadi bagaimanapun kita perlu ada pendampingan pelatihan dari regulator termasuk akademisi, asosiasi pusat dan daerah. Itu tentang SDM ya kompetensinya. Yang kedua adalah bagaimana pencapaian sustainabilitas keuangan dan dampak sosialnya. Di sini dikatakan bahwa adanya penguatan lembaga APEX, kemudian LPDB, PNM, Asosiasi Keuangan Mikro di tingkat pusat maupun daerah termasuk BPD. Ya. Dan bagaimana adanya optimalisasi program linkage ya, atau kerjasama dengan keuangan mikro dengan beberapa BUS, ya, bisnis usaha syariah, kemudian unit usaha syariah maupun BPRS. Yang terakhir perlu adanya suatu monitoring atau supervisi. Ini menyangkut mengenai bagaimana penguatan pengaturan dan pengawasan. Jadi, dengan cara bagaimana? Dengan cara mengajak dan mengakomodasi lembaga asosiasi dan advokasi keuangan mikro dalam pengawasan dan pengaturan, termasuk di dalamnya bagaimana kita melakukan harmonisasi, ya, regulasi. Jadi jangan sampai ada tumpang tindih mengenai aturan, kemudian hukum, agar tidak membebani institusi keuangan mikro syariah. Jadi bagaimana lembaga keuangan mikro syariah itu masuk ke dalam arsitektur dalam lembaga keuangan nasional. Itu yang diharapkan. Ini sekarang kita menyangkut bagaimana peluang wakaf uang. Ada beberapa model ya, pengembangan wakaf uang tunai pada BMT yang sudah diterapkan. Ini mungkin bisa dijadikan sebagai benchmarking ya, bahwa wakaf uang atau wakaf tunai ini tidak hanya sekedar bagaimana diberikan secara tunai ke masyarakat, tapi sekarang sudah bisa dimasukkan ke dalam lembaga keuangan mikro, terutama bagaimana mendapatkan modal di situ dan tidak ketergantungan dengan tripartit atau lembaga pihak ketiga. Di sini ada wakaf tunai, kemudian wakaf tunai temporer, kemudian adanya pengembangan, dalamnya adanya simpanan berjangka, adanya modal penyertaan, kemudian ada penyaluran, kemudian masuk ke microfinancing atau pembiayaan mikro. Nah, di sini akan didapatkan bagi hasil ya, bagi hasil dan ada peran SAU dan bagaimana kemudian sebagian dana itu dicadangkan untuk resiko sosial maupun program-program sosial. Nah, ini adalah siklus untuk wakaf uang. Ini saya ambil contoh di BMT Idcon. BMT yang cukup besar, artinya sudah ya hampir ratusan miliar ya, yang ada di Bandung, bahwa sudah mengadopsi bagaimana wakaf uang itu dipakai di dalam ya proses bisnis yang ada di lembaga tersebut. Ya, di sini misalnya ada program sosial wakaf, kemudian ada ZIS, ya, zakat infak sedekah, ada wakaf uang, termasuk ada fasilitas investasi keuangan real, kemudian di Baitul LKMS sendiri, di Baitul Mal sendiri ada namanya program konsumtif dan ada program lembaga mikro syariah. Kemudian di sini juga adanya pembiayaan mikro, ya, unit mikro, bahkan bisa juga ultra mikro. Kemudian mereka bisa melaksanakan secara program produktif dan adanya takaful mikro, asuransi dan sebagainya. Dan di sini akan ada masuk juga termasuk pelatihan maupun bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan SDM yang ada.
kemudian adanya pengembangan usaha-usaha mikro atau unit mikro yang ada. Nah, ini sedikit tentang sebagaimana mengenai laporan keuangan sederhana ya. Kalau kita ingin menempatkan peluang wakaf uang dalam lajur sebenarnya debit kredit. Jadi katakan di sini ada aset lancar, ini ada kas dan setara kas, kemudian ada piutang, pembiayaan mikro, dalamnya ada muharabah, musyarakah dan murabahah, ada investasi dan penyertaan dan aset tetap. Dan ada liabilities, ada kewajiban tentang yang segera, simpanan wadiah, wakaf tunai di sini ada bisa dimasukkan ya, wakaf tunai temporer, ada juga wakaf tunai permanen, dan ada juga kewajiban jangka panjang, termasuk adanya dana sedekah temporer, simpanan berjangka, modal penyertaan, simpanan pokok, wajib, cadangan, hibah, dana wakaf dan sebagainya. Jadi di beberapa BMT yang sudah besar mereka sudah memasukkan dana wakaf itu tidak langsung dibagikan tapi dipakai untuk sebagai modal atau kapital supaya mereka bisa memberikan cost of fund ya atau biaya operasional itu lebih kecil atau yang mendekati nol ya. Dengan demikian kalau mendekati nol berarti kita bisa memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada klien ya, nasabah itu dengan nilai persentase yang administrasi itu lebih kecil lagi. Jadi mereka bisa lebih banyak akses terhadap lembaga tersebut dan secara akumulasi jumlah itu bisa menjangkau dengan jumlah yang lebih banyak. Itu tujuan begitu. Tapi kalau mahal ya nanti mereka berpikir apa bedanya dengan perbankan ya, atau lembaga peminjaman yang lain. Maka kita buat supaya lebih murah persentasenya atau administrasinya, maka kita masukkan wakaf uang sebagai pembantu dalam modal. Tetapi di samping itu ada namanya tantangan wakaf tunai. Nah, ada beberapa tantangan di sini dalam praktik wakaf tunai yang belum optimal. Jadi wakaf tunai yang terkumpul di masyarakat itu, baik yang terkumpul dalam Badan Wakaf Indonesia atau BBI, itu sebenarnya belum optimal. Karena apa? Karena di tahun 2018 masih tercatat wakaf uang hanya mencapai 255 miliar atau hanya 1% ya, dari potensi 180 triliun setiap tahunnya. Jadi ini data 2018. Jadi kalau sekarang mungkin sudah berubah ya. Kemudian masih minimnya bank. Jadi perbankan itu masih belum begitu aware ya beberapa. Masih minimnya perbankan syariah untuk menerima wakaf tunai. Kemudian hingga tahun 2020 hanya ada 21 bank syariah yang terdiri dari BUS, US dan BBRS. Artinya baru ada sekitar 10% ya dari total 200 bank sebenarnya. Jadi kita tuh ada sekitar 200 bank tetapi hanya sekitar ya 10% saja. Jadi mereka masih belum begitu ya tertarik dengan kondisi wakaf. Nah, kemudian adanya minimnya pedoman tata kelola tentang inovasi pada wakaf tunai. Dalam konteks ini masih terbatas mengenai regulasi, undang-undang, adanya PMA, peraturan pemerintah, PSAK wakaf uang masih kurang menjadi rujukan dalam inovasi pengembangan wakaf tunai sehingga butuh ditinjau ulang dan jika perlu dilakukan revisi. Nah, ada lagi kurangnya kompetensi nasir wakaf. Jadi ada beberapa nasir wakaf yang sebenarnya mereka belum waktunya atau kompetensinya masih kurang. Sehingga dampaknya ada pengelolaan wakaf harus memiliki mitigasi risiko, transparansi, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan PSAK wakaf dan wakaf prinsipal. Ya. Kemudian ada sosialisasi wakaf uang belum optimal ke seluruh kantor cabang bank syariah. Sehingga menurut Kemenak, kemudian Kemenak dan riset bahwa masih banyak kantor cabang bank syariah yang memfasilitasi wakaf uang dan SDM penunjang. Nah, perlu adanya promosi literasi atau pemahaman atau pendidikan wakaf tunai itu masih minim. Makanya perlu adanya promosi di sini. Ya. Promosi wakaf tunai masih dikurang dibandingkan dengan promosi sedekah dan infak. Jadi wakaf itu sekarang ya baru tahun-tahun ini saja, setahun 2 tahun ini saja baru mulai gencar. Tapi sebenarnya masih kalah ya dengan promosi sedekah maupun infak. Ya. Sehingga diperlukan kampanye bersama, kampanye secara masif ya tentang bagaimana keberadaan wakaf tunai. Nah, dalam hal ini ya perlu adanya penguatan. Jadi bagaimana kita melakukan penguatan terhadap lembaga keuangan mikro syariah. Dari penelitian kita bisa menggunakan sistem pentahelix. Ya. Kenapa dikatakan pentahelix? Karena kita perlu melibatkan akademisi atau peneliti. Ada dosen, ada guru, ada para researcher di sini. Nah,
Bagi akademisi atau peneliti, ya, itu bagaimana memberikan pemahaman dan gagasan baru keuangan syariah bagi anggota dan pengurus, kemudian melakukan edukasi dan literasi secara masif. Itu akademis. Kemudian harus ada kolaborasi dan sinergi juga dengan pihak katakanlah dari para pelaku atau praktisi. Bagaimana dengan pelaku atau praktisi? Jadi melakukan efisiensi keuangan dan sosial, memperkuat adanya sumber daya manusia, melakukan perbaikan internal bisnis proses, termasuk efisiensi, biaya, segala macam, kemudian memperbaiki tata kelola bisnis yang baik, transparansi, cepat, kemudian aman. Ya. Nah, kemudian bisa juga kita dari sisi government atau pemerintah. Jadi bagaimana dengan pihak pemerintah? Kita harus menggandeng pemerintah dan pemerintah punya peran untuk melakukan penyempurnaan regulasi. Ya, regulasi sekarang sudah ada, tapi perlu beberapa pasal disempurnakan dan melakukan monitoring dan evaluasi bagi lembaga keuangan mikro, mana yang perlu dibantu, mana yang perlu sebenarnya tidak perlu diteruskan dan sebagainya. Kemudian adanya program-program termasuk regenerasi pengurus. Kita juga perlu ada kerjasama dengan komunitas. Bagi komunitas, ya, termasuk ibu-ibu pengajian dengan Karang Taruna, jadi bagaimana melakukan peningkatan ya, interaksi di berbagai komunitas dengan koperasi syariah, termasuk bagaimana memperkenalkan produk-produk syariah bagi masyarakat awam ya atau masyarakat yang sebenarnya mereka secara literasi masih terbatas. Nah, untuk mengkampanyekan itu semua kita butuh adanya media. Jadi peran media itu sangat penting. Selama ini media itu kan lebih banyak membahas mengenai isu politik, isu sosial, kemudian budaya, kemudian pun menyentuh ekonomi lebih ke arah ekonomi global ya, ekonomi secara garis besarnya. Nah, kita perlu ada media yang secara spesifik itu bisa memberikan sosialisasi ya dan publikasi kegiatan koperasi syariah maupun PMT atau lembaga keuangan syariah secara khusus ya. Jadi ada program-program khusus, ada acara khusus, ada slot khusus yang memang difokuskan pada lembaga keuangan syariah untuk masyarakat. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu saya sampaikan, materi dari kami, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ini bisa dijadikan sebagai ya sedikit sharing ya, sharing bisa untuk berdiskusi pada siang hari ini. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute, Pak? Masih mute? Ya. Ya, okay. Baik, terima kasih banyak buat pemateri kita hari ini, Bapak Dr. Purwanto STMMM. Terima kasih banyak, materinya sangat luar biasa dan sangat bagus sekali. Buat ilmu juga bagi saya, karena pengelolaan keuangan Islam itu masih banyak bagi kita sebagai umat muslim yang tidak tahu dan sebenarnya sudah tahu tapi tidak memahami. Baik, kita memasuki ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mohon maaf Pak Dr. Misno, apakah ada sumber atau peserta yang bertanya di YouTube? Akan saya bacakan karena di saya kebetulan tidak terbaca. Pak Dr. Misno, tolong. Halo. Suaranya kurang ini Pak, belum jelas. Baik. Pak Dr. Misno. Suaranya belum ini Pak, volumenya barangkali Pak. Pak Suara saya kecil banget. Suara Pak Dr. Misno suaranya nggak ada. Suaranya kecil banget. Nggak kedengeran sama sekali suara Pak Dr. Misno-nya. Karena udah memasukin ke sesi diskusi ataupun tanya jawab dari para narasumber atau pemateri yang sudah dipaparkan materinya itu tentang keuangan Islam. Saya menunggu pertanyaan atau input dari Pak Dr. Misno. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Mudah-mudahan terdengar suara saya ya sekarang ya. Suaranya kecil banget, tapi alhamdulillah sih kedengaran walaupun kecil. Makasih, silakan Pak Dokter. Ya, baik, terima kasih. Ya, ini menarik sekali pembahasan terkait dengan microfinance ya.
Mungkin ada satu hal nih Pak Dr. Purwanto, mungkin kita melihat tadi misalnya kalau kita bicara tentang wakaf gitu ya. Sebenarnya hambatan yang paling utama nih kalau kita urutkan 1 sampai 5 terkait dengan data bahwasanya belum berhasilnya pengelolaan wakaf gitu ya, terutama untuk yang atas wakaf lah tentu saja ya, terutama untuk yang sifatnya lebih detail ya, lebih detail. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, hambatan dan tantangannya nih seperti apa nih? Silakan Pak Dr. Ya, terima kasih. Sebenarnya hambatan utama sebenarnya di kita tuh mengenai pemahaman, ya, pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai itu apa. Karena sebenarnya mungkin kita ya termasuk orang-orang dulu yang dimaksud wakaf itu ya lebih ke arah bagaimana wakaf tentang tanah, kemudian makam, kemudian masjid begitu kan. Tapi bicara mengenai wakaf uang, orang-orang kita itu masih belum begitu aware ya. Padahal kalau zakat infak tuh ya orang kita itu zakat infak sedekah itu pasti sudah tahu. Tapi ketika bicara wakaf itu apalagi bicara mengenai wakaf uang atau wakaf tunai, mereka tuh masih berpikir apakah benar wakaf uang atau itu disalurkan dengan baik kemudian digunakan untuk apa, atau kemudian mereka berpikir apakah kalau berpikir mengenai pahala atau tidak segala macam, mereka masih apakah tidak sebaiknya seperti ya sedekah itu saja. Jadi sebenarnya pemahaman mengenai wakaf itu sendiri masyarakat kita tuh masih terbatas ya. Padahal sebenarnya wakaf itu kalau misalnya mereka tuh kemudian mau memberikan wakaf tunai itu potensinya sangat luar biasa. Ya, kita bisa gunakan ya, digunakan untuk berbagai macam ya operasional. Kemudian kalau kita bicara mengenai pengelolaan suatu ekonomi, itu wakaf uang itu sangat besar. Bahkan sebenarnya kalau ketika bicara wakaf itu kan berarti cost of fund-nya, biayanya seperti nol. Jadi kalau kita bisa mewakafkan, kemudian kita mendapat terkumpul 100 juta misalnya, kan sebenarnya kita tidak ada kewajiban untuk mengembalikan kepada orang yang memberi wakaf itu kan sebenarnya. Karena tidak ada kewajiban untuk memberikan kepada orang yang memberikan wakaf itu, sehingga biayanya kan sangat kecil. Karena biayanya sangat kecil, jadi potensi untuk mendapatkan ya semacam profit, kemudian kelebihan, kemudian dari hasil produksi itu sangat besar. Dan itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, ya multiplier effect, terutama sebenarnya untuk membantu masyarakat kita. Karena kan gini, masyarakat kita itu kan mayoritas ya, data memang mengatakan Indonesia itu termasuk negara yang G20, negara yang G20 yang termasuk ekonomi yang baik. Iya, tetapi itu berapa banyak orang yang sangat kaya raya. Ya. Nah, tetapi kalau kita bandingkan dengan kondisi sebenarnya, masyarakat kita itu kan secara margin itu kan masih di bawah garis-garis kemiskinan itu sekitar 60%. Jadi atau mungkin ada mengatakan 60 lebih atau 55 sekian. Jadi sebenarnya secara real masyarakat kita tuh masyarakat yang golongan puris tadi, golongan yang paling miskin tadi. Paling miskin itu artinya mereka tidak mendapatkan penghasilan, kemudian mereka juga tidak memiliki papan segala macam. Itu masih banyak. Belum lagi golongan miskin. Nah, orang-orang ini kan perlu diberdayakan. Kan tidak mungkin kita hanya mengandalkan dari sumbangan dari masyarakat kita, kemudian CSR dari suatu perusahaan atau mungkin dari uluran tangan dari pemerintah, tidak mungkin. Orang-orang ini kan perlu kita berdayakan. Nah, supaya kita berdayakan kan perlu ada suatu dana. Ya, paling tidak, kamu saya kasih uang 500.000, coba kamu jualan. Oh, jualan apa? Jualan katakanlah apa yang kamu bisa. Bisa saja mungkin nasi kuning, nasi goreng segala macam. Paling tidak mereka itu kesehariannya mereka sudah tidak membebani tetangganya, kemudian saudaranya. Mereka karena mereka bisa hidup ya, dengan penghasilan itu. Nah, itu contoh kecil saja. Nah, kalau kita semakin banyak orang-orang yang punya penghasilan lebih, ya orang kaya segala macam berwakaf, itu kan segera bisa kita operasikan, ya bisa kita langsung kita gerakan untuk bisa membantu masyarakat kita. Tetapi kalau wakaf-wakaf yang bersifat untuk seperti tanah, kemudian wakaf segala macam, itu benar nggak? Benar. Tetapi itu kan dalam jangka panjang. Kalau bicara mengenai tanah kosong, kemudian pekarangan, itu kan perlu pengelolaan yang butuh waktu berbulan-bulan, kemudian butuh waktu bertahun-tahun. Nah, sementara kan sebenarnya kebutuhan masyarakat kita itu kan kebutuhan day per day, hari per hari. Jadi kalau hari ini mereka katakanlah tidak bisa makan, ya kan mereka kan tidak bisa makan ditunda itu. Nah, supaya mereka bisa makan, paling tidak mereka bisa makan 3 kali sehari, kemudian mereka bisa hidup secara layak, kan perlu ada bantuan. Bantuan itu tidak bisa bantuan langsung tunai tiap hari kan tidak mungkin. Nah, maka mereka harus dikaryakan. Supaya berkarya kan perlu adanya modal. Nah, modal itu kalau kita mengandalkan perbankan tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena mereka tidak bankable. Mereka tidak punya semacam jaminan yang dipakai untuk perbankan. Karena perbankan pasti minta jaminan. Apakah sertifikat atau mungkin benda apa yang kita miliki. Nah,
Makanya kita bisa masukkan tadi kolaborasi, salah satunya kita kerjasama dengan KPMT atau Koperasi Syariah. Di situ bisa dipakai sebagai modal untuk supaya apa? Supaya pinjamannya itu kemudian katakanlah biaya administrasi yang ada di LKMS itu murah. Kalau murah kan orang-orang itu kan pinjamnya kan lebih senang karena merasa tidak terbebani ya untuk mengembalikan. Nah, sehingga masyarakat kita yang tadinya tidak memiliki kemampuan untuk akses terhadap perbankan, lembaga keuangan yang lain, nah, bisa pinjam kepada PMT atau syariah, atau sekarang sebenarnya beberapa masjid juga berikan pinjaman-pinjaman seperti sekalipun mereka belum resmi. Nah, tapi paling tidak kan dengan uang 500.000 bagi orang yang sangat miskin itu sangat berharga ya untuk bisa diputar kan untuk dijadikan sebagai modal bisnis ya paling tidak mereka bisa mendapatkan uang harian bisa hidup untuk mereka termasuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Jadi itu tantangan utamanya begitu sebenarnya. Tapi kalau tantangan yang lain itu masih banyak. Kita belum adanya kampanye, belum adanya misalnya ya kita masih belum 100% trust atau percaya kepada BWI, Badan Wakaf Indonesia, kemudian masih minimnya kesadaran orang-orang kaya juga belum banyak yang sadar tentang bagaimana pentingnya wakaf. Jadi sebenarnya itu bicara muaranya sebenarnya bagaimana kita menyadarkan kepada masyarakat kita supaya aware terhadap bahwa wakaf itu penting ya, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan masyarakat miskin kita ya terutama masyarakat miskin kita untuk optimalisasi dalam suatu proses produksi dan sebagainya. Itu Pak Dokter dari saya. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Dr. Misno? Kalau Pak Dr. Misno lagi ada sesuatu, baik Pak Dr. Purwanto, ada pertanyaan sedikit dari saya sendiri sebagai pendengar atau sebagai peserta juga yang mewakili Pak Dr. Misno. Jadi kan pembahasan yang tema hari ini adalah keuangan Islam. Salah satunya item keuangan Islam itu adanya pengaruh kerjasama yang mengelola tentang wakaf tunai. Nah, wakaf tunai ini ada sangkut pautnya dengan nadir. Ada salah satu kutipan atau salah satu bahasan yang Bapak Dokter bahas itu yaitu keterbatasan tentang kompetensi nadir. Sampai sekarang saya sendiri agak bingung Pak Dokter. Maksudnya kompetisi nadir dalam hal pengelolaan wakaf uang itu seperti apa Pak Dokter? Apakah harus ada komputerisasinya? Apakah harus orangnya memang spesifiknya harus ada unit-unit tertentu agar bisa mengelola menjadi wakaf uang itu menjadi berguna buat kaum muslim? Tolong dijelaskan itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Nah sebenarnya yang dimaksud kompetensi kan begini. Ketika kita bicara wakaf uang itu kan yang dikelolakan uang masyarakat. Ya, uang katakanlah uang jamaah kan begitu kan. Ketika bicara mengenai uang jamaah, kita sebenarnya tidak kemudian apakah perlu ahli di bidang komputerisasi, digitalisasi sebenarnya ya tahu ya boleh. Tapi sebenarnya yang digarisbawahi di sini adalah bagaimana kompetensi itu kan menyangkut bagaimana kita transparansi ya, termasuk laporan, kemudian pembiayaan segala macam, kemudian bagaimana supaya masyarakat itu kan lebih trust atau percaya ya dengan najib wakaf. Kemudian tidak ada conflict and interest, jadi tidak ada katakanlah ya conflict interest dengan kebutuhan pribadi individu ya, kemudian dengan keluarga segala macam itu kan tidak mudah ya itu saja. Jadi sebenarnya menyangkut mengenai kompetensi itu ya kemudian mereka yang tahu betul bagaimana mengelola wakaf itu termasuk menguasai bagaimana regulasinya, kemudian bagaimana menguasai tentang aturan-aturan mainnya. Makanya perlu ada namanya sertifikasi. Jadi kalau waktu itu saya pernah ikut sertifikasi Najir itu memang kita harus tahu betul. Waktu itu kan saya pernah sampai advance kan yang disediakan oleh pihak Bank Indonesia kerjasama dengan Unja Gontor itu memang dari materi-materinya saja itu memang kita harus serius betul kompetensi yang harus dipahami tentang bagaimana undang-undang yang ada, kemudian siapa yang berhak mendapatkan wakaf itu, kemudian bagaimana pengelolaannya, kemudian bagaimana kita memberikan laporan yang benar, kemudian yang penting bagaimana kita bisa mendapatkan kepercayaan ya, dari masyarakat. Karena kalau sekali misalnya Najib itu melakukan maaf dalam tanda petik kita kesalahan misalnya, kemudian masyarakat tidak percaya. Ketika masyarakat tidak percaya, nanti kita akan mengumpulkan ke depan itu akan sangat sulit.
Ya, karena yang dikelola itu bukan tanah, bukan ya kalau tanah mungkin lebih ke arah agak nggak begitu besar. Tapi ketika bicara uang, ya katakanlah itu beda atau selisih Rp1 itu image itu jadi tidak bagus. Nah, itu sebenarnya ya pemahaman Najir. Kemudian tidak ada unsur katakanlah begini orang yang beri wakaf itu jangan sampai mereka juga termasuk ikut nazir misalnya kan. Itu kan harus dipahami aturan-aturan itu. Jadi harus ada pemisahan antara orang yang memang bertugas untuk diwakaf itu, kemudian orang yang memberi wakaf. Tapi kan kadang-kadang kan begini, di masyarakat itu katakanlah dulu yang memberikan wakaf itu adalah bapaknya atau kakeknya. Kemudian anaknya mungkin turunan ke berapa, mereka juga ikut ke dalam terlibat sebagai nazir. Boleh nggak? Ya, sebenarnya itu boleh-boleh saja asal mereka kemudian bisa memisahkan. Ya, ada kepentingan keluarga, kepentingan pribadi kan. Memang lebih baik sebenarnya dari independen. Jadi mereka tidak ada keterikatan sama sekali dan mereka transparan. Nah, yang penting itu sebenarnya bagaimana mereka transparansi, kemudian akuntabilitas, kemudian bisa meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Nah, sekarang kan jangan kan itu maaf ya, mungkin kan masyarakat itu kenapa sebenarnya sudah tahu wakaf itu baik, kemudian bisa membantu orang banyak, tetapi kita masih agak enggan ya, agak enggan untuk bisa mendonasikan sebagian harta kita menjadi wakaf karena mungkin mereka berpikir apakah benar, apalagi ada kasus katakanlah ada kasus ini kemudian ada penyalahgunaan segala macam. Jadi orang yang tadinya mau nothing tulus mereka berikan sumbangan wakaf, mereka jadi berpikir dua kali, jangan-jangan uang yang saya sumbangan itu mungkin disalahgunakan padahal mungkin hanya 1-2 oknum saja. Itu yang menjaga nazar itu yang sebenarnya yang harus kita jaga supaya umat kita itu benar-benar yang menjadikan wakaf itu sebagai rujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena nazar itu kan semacam wasit sebenarnya. Jadi kalau wasit yang benar ya nanti insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Tapi ketika ada 1-2 ya nazar yang katakanlah ya dalam tanda petik sedikit nakal, ya teman berpikir kepada itu. Makanya perlu ada sertifikasi nazar itu perlu. Sertifikasi nazar itu perlu dan memang mereka mau dan ada niat untuk tidak hanya semata-mata bagi uang, tapi ada niat lillahi ta'ala untuk bisa membantu sesama muslim. Itu yang perlu dibutuhkan itu. Jadi kalau kemampuan komputerisasi, digitalisasi, teknologi itu bisa sambil berjalan, tapi sebenarnya yang dibutuhkan adalah bagaimana kita membangun karakter maupun attitude bagi nazir itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Dokter. Oke, Pak Ahmad, silakan Pak kita Dokter. bacakan dulu yang di silakan. YouTube ya. Oke, terima kasih Pak Dr. Purwanto, tadi luar biasa sekali ya penjelasannya dan ini harus diulang-ulang. Alhamdulillah ini ada rekamannya dan juga ada ininya nih, karena kalau sekali itu kadang suka agak-agak lupa nih. Oke, saya bacakan pertanyaan yang ada di channel YouTube ya. Alhamdulillah. Pertanyaan gini. Tadi Pak Dr. Purwanto sudah menjelaskan tentang hambatan, tantangan, dan juga bagaimana pengelolaan saat ini gitu ya. Tadi juga ada menyebutkan bahwa Pak Dr. saya menyebutkan tadi bahwa katanya ada masih belum berhasil lah untuk cash wakaf ini. Nah, menurut Pak Dr. Purwanto nih pertanyaannya ya bagaimana prediksinya Pak Dokter terkait dengan pengelolaan wakaf ke depan di Indonesia, perlu berapa tahun sih untuk mungkin lebih stabil sampai ke arah yang sustain gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat betul dari penanya ini, kita lihat bagaimana tadi ya misalnya riset terbaru ada salah satu mahasiswa itu di Bogor Barat ternyata ya tadi sosialisasinya juga belum berjalan dengan baik, kemudian edukasinya sampai kepada mungkin juga alasan ekonomi saat ini gitu ya. Tapi kita lebih melihatnya, jadi kira-kira prediksinya seperti apa nih? Apakah dalam jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun atau mungkin perlu waktu sampai 25 tahun agar ya mungkin mirip dengan di Singapura misalnya ada wakaf ilmu ya, kemudian juga beberapa building yang ada di Malaysia termasuk juga di Middle East gitu yang bersumber dari wakaf. Silakan Pak Dokter. Jadi prediksi seperti apa nih di Indonesia? Ya, sebenarnya kita tuh kan sangat potensi ya, karena mayoritas kita kan masyarakat kita kan Muslim kan hampir 80% lebih malah. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai
optimis atau tidak, ya kita sangat optimis. Ya, kemudian Betul. kalau dihitung berapa lama sebenarnya, sebenarnya tergantung dari komitmen kita sebenarnya berapa lama. Kita apakah mau cepat atau lambat. Tetapi kalau kita lihat dari gerakan-gerakan yang dilakukan, ya, termasuk ada gerakan dari wasit, gerakan dari komunitas ya, tentang wakaf, termasuk dari pemerintah, itu kita sebenarnya sangat percaya diri, ya, sangat yakin bahwa di Indonesia itu nanti akan menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Bahkan kita pemerintah pun mencanangkan Indonesia akan menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Betul. Dicanangkan tahun berapa? Iya. Makanya itu kan tidak hanya sebatas slogan, tapi perlu ada komitmen kita bersama, dukungan dari para akademisi, dukungan dari pemerintah, dari regulator, kemudian dari masyarakat dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari euforia mengenai keuangan syariah segala macam, ya kita optimis bahwa pengembangan wakaf termasuk keuangan yang Islam yang lain itu kita akan bisa lebih cepat. Bahkan sekarang kan beberapa perguruan tinggi sudah membentuk prodi-prodi yang syariah. Kalau dulu kita mencari prodi syariah itu sangat sulit, ya, termasuk dosen syariah itu sangat sulit zaman dulu. Sekarang ya alhamdulillah kan sekarang dari sisi akademisi hampir ya perguruan tinggi itu sekarang membuka prodi-prodi yang bernuansa syariah. Nah, dengan demikian kan itu saja kita bisa melihat optimisme bahwa itu secara real, ya, generasi-generasi yang akan datang itu mereka sudah mulai untuk bisa aware terhadap perkembangan atau peduli dengan ekonomi Islam itu sendiri. Nah, kalau generasi muda ke depan itu sudah peduli dengan ekonomi Islam, kenapa? Karena tahun sekarang itu kan generasi muda kita kan secara statistik kan 40%, ya, milenial. Nanti tahun 2025 itu diperkirakan 70%. Nanti kalau yang mendominasi ada generasi milenial, kemudian dengan gebrakan-gebrakan yang ada dan pengetahuan mereka secara agama Islam dan syariah itu baik, ya kita optimis bahwa nanti di tahun 2025 dan berikutnya itu keuangan syariah akan berkembang dengan baik. Jadi itu sebenarnya itu akan linear, ya, karena tahun 2025 itu populasi kita itu mayoritas adalah milenial, dan milenial sekarang itu sudah banyak yang belajar di masjid-masjid, kemudian di lembaga-lembaga pusat kajian mereka sudah banyak di ekonomi Islam, ya kita tinggal mendorong saja supaya itu dalam jalur yang benar, kemudian pemerintah itu buat regulasi yang sesuai, kemudian dipayungi, kemudian mereka dimonitori, itu saja sebenarnya. Jadi kalau bicara berapa tahun, ya itu tergantung dari bagaimana kita mengakselerasi. Kalau kita bisa berjalan dengan cepat, terakselerasi, ya kita sebenarnya dalam 2-3 tahun ke depan kita bisa melihat hasilnya. Bahkan sekarang ekonomi Islam pun, ya, ekonomi syariah itu bisa naik berapa persen. Itu kan trennya kan baik. Bahkan sekarang ada lembaga keuangan seperti KNKS itu kan sekarang di samping di pusat bukan di daerah-daerah. Jadi artinya optimisme kita itu akan sangat akan terbukti nanti di tahun-tahun yang mendatang. Jadi sebenarnya komitmen kita itu sudah terbaca dari sekarang nih. Oh ternyata anak-anak muda sekarang juga mereka senang belajar agama Islam, mereka belajar dengan keuangan Islam, bahkan mereka bahas cryptocurrency aja, mereka sampai beribu-ribu webinar segala macam. Itu artinya orang kita tuh aware sekali, ya. Jadi kalau kita bicara seberapa optimis, ya kita sangat optimis. Seberapa tahun, ya itu tergantung bagaimana kita mengakselerasi, ya, mempercepat dari pertumbuhan itu sendiri. Itu jadi Pak Dr. misalnya. Oke, berarti ini ya betul-betul tergantung kitanya ya, umat Islamnya gitu ya, apakah akan istilahnya tuh akselerasi ini. Kalau tadi euforia betul, saya setuju sih, euforia luar biasa, walaupun agak sedikit kritik gitu ya. Ternyata euforia ini kalau saya lihat gitu ya, dia lebih banyak ke ya perkotaan gitu ya, ke perkotaan gitu ya. Kemudian juga tadi betul sekali gitu ya, bahwa sekarang hampir semua PTN gitu ya, termasuk juga universitas swasta besar itu sudah membuka Islamic Finance gitu ya, tapi keuangan ekonomi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi di sisi lain nih Pak Dr. Purwanto, ternyata masyarakat gitu nggak usah jauh-jauh di Bogor Barat saja misalnya itu ya, itu Bogor Barat apalagi kalau bisa tentang Papua gitu ya, itu sangat sedikit sekali, mulai dari kantor cabangnya, kemudian juga layanannya ya, baik itu bankingnya, insuransinya, apalagi yang lainnya. Jadi pertanyaan agak sedikit tadi, oke lah, kita pertama harus optimis gitu, tapi ada pesimis. Kenapa ya kok perkembangan dari ekonomi syariah ini kok mulai dari perkotaan, atau mungkin ya perkotaan oke, kemudian kalangannya itu kalangan akademisi saja gitu, sementara yang di pasar atau mungkin yang di pedalaman kok
belum kelihatan ya secara masif di geliatnya gitu. Misalnya sekarang tuh orang masih ya biasa aja Bang, mohon maaf misalnya ya konvensional gitu ya. Mereka rasa awareness-nya itu masih agak belum nih. Gimana nih kira-kira nih melihatnya? Jadi apakah memang akan menjadi eksklusif milik akademisi, teoritis gitu ya, sementara prakteknya masih belum sampai ke masyarakat. Termasuk satu lagi mungkin kalau sebenarnya sih ya kita teman-teman bilang di KNKS itu kalau untuk support dari government kan luar biasa di satu sisi gitu ya. Tapi ya mungkin kalau sedikit kritik boleh juga seperti standar ganda juga gitu ya. Ternyata yang konvensional juga cukup banyak kita karena Indonesia ya mungkin bisa dikatakan multi lah, nggak masalah, tapi minimal seperti apa nih sebenarnya nih. Jadi dua pertanyaannya, pertama adalah desa itu belum begitu banyak gitu ya, kemudian yang kedua kemudian kenapa supportnya ini perlu apa lagi sih dari pemerintah biar lebih progresnya ya. Misalnya di zamannya SBY sudah ada GRAS ya, gerakan ekonomi syariah, di masa sekarang juga cukup banyak, tapi kok masih kurang. Termasuk sebenarnya kalau kita fokus di wakaf ini ya banyak sekali riset menunjukkan ya masih belum. Tadi kalau potensi sama seperti dulu kita tereforia dengan potensi zakat yang luar biasa, tapi faktanya juga masih belum. Sekarang wakaf itu juga sangat luar biasa potensinya gitu. Tetapi ternyata juga masih belum. Ini mungkin sebagai kritik saja sih agar ya optimis itu jelas gitu, tapi kritik juga perlu. Gimana nih Pak Dr. Purwanto nih? Silakan. Ya, Kita masih ada waktu baik. sekitar 10 menit Pak Ya, Ahmad. terakhir ya. Ini saya mau ada kelas nanti Terakhir. jam 2:30. Jadi terakhir begini. Jadi sebenarnya masyarakat kita itu kan kalau ditarik garis rata-rata itu kan sebenarnya pendidikan mereka itu kan masih sebatas SMP SMA. Itu kan kalau ditarik ya, sekalipun ada yang S3, ada profesor, ada doktor, ada master, tapi kan secara umum ya kalau ditarik rata-rata kan mereka masih sekitar SMP SMA. Jadi sebenarnya masyarakat kita itu kan perlu ada role model, ada best practice, ya, role model. Jadi kan orang-orang kita itu, orang-orang masyarakat kita sebenarnya kan mereka tuh tidak perlu analisis segala macam. Mereka tuh hanya ambil simpelnya saja, role model. Nah, kita tuh perlu yang perlu jadikan adalah bagaimana ada uniqueness ya, keunikan dari lembaga keuangan Islam itu dibanding dengan lembaga keuangan konvensional misalnya. Nah, sekarang kita tahu bahwa Bank Muamalat ya yang notabene lebih dari 30 tahun itu kan juga seperti maaf mungkin agak mati suri kan, tidak berkembang dari seperti yang kita harapkan. Bank Muamalat tuh sudah 30 tahun yang lalu ya. Makanya kenapa Pak Erick Thohir Menteri BUMN itu membuat merger, digabung saja bank-bank BNI Syariah, kemudian BRI Syariah, kemudian Mandiri Syariah, digabung saja jadi satu biar pasarnya segmennya besar dari jalan masing-masing. Karena masyarakat kita sebenarnya lebih melihat sebenarnya itu kan seperti tidak ada bedanya kok seperti pelayanan yang konvensional bahkan dengan yang syariah. Bahkan mereka menganggap yang konvensional lebih cepat, kemudian mereka tidak lebih aman dan sebagainya. Jadi masyarakat kita sebenarnya perlu ada semacam keterlibatan bahwa sebenarnya edukasi, karena kalau edukasi kita, literasi kita itu kan hanya baru sekitar 16% ya, mungkin 11% ya, 11% artinya dari 100 orang itu hanya 11 orang yang tahu mengenai ekonomi syariah. Ya. Jadi kalau hanya 11%, ya kita bayangkan kalau masyarakat 100 orang itu yang tahu keuangan syariah itu hanya 11%. Jadi yang pantas saja kalau ribuan orang hanya sekitar puluhan orang yang tahu. Jadi kita perlu ada kampanye yang masif. Tetapi kampanye saja tidak cukup. Perlu ada bukti real yang ada di lapangan bahwa ini loh, memang ada beda kok antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga-lembaga yang lain. Jadi mereka masyarakat kita jadi tahu ternyata ini lebih aman. Ya orang-orang Muslim pun mereka tabungannya coba lihat yang di BSI pun tidak banyak di Bank Syariah Indonesia. Mungkin mereka masih di BCA, ya. Kemudian mereka masih di Bank Mandiri segala macam. Nah, ini perlu ya, makanya perlu ada semacam termasuk kerjasama dengan korporasi. Korporasi kan sekarang mereka masih banyak menggunakan bank konvensional. Nah, dimungkinkan nggak mereka menggunakan double rekening, bisa menggunakan syariah, bisa juga menggunakan konvensional. Jadi itu yang perlu kita telusuri. Jadi tidak bisa kita hanya edukasi, kita hanya berikan pelatihan, hanya pendidikan, itu tidak bisa. Itu harus ada tindakan nyata ya, best practice. Ini bahwa ini loh ada benefit yang kita terima dari bank syariah dibanding ya dengan bank-bank konvensional. Atau katakanlah bagaimana ini loh, bahwa ini bukti nyata kalau Anda itu katakanlah memberikan wakaf ya, atau berikan donasi itu ternyata buktinya seperti ini. Dan masyarakat kita itu sebenarnya perlu ada bukti ya.
Kalau hanya teori terusnya orang kita tuh sudah sangat pintar ya, sangat pintar. Kemudian mereka sebenarnya sudah jenuh dengan teori. Mereka tuh perlu ada bukti nyata. Nah, dengan adanya bukti nyata, ada best practice, ada role model, nah, itu perlahan tapi pasti mereka akan mengikuti. Kan begitu. Masyarakat kita itu kan sebenarnya tidak perlu mulu-mulu. Mereka tuh perlu simpel saja. Kalau saya ke bank misalnya, oke, apa yang dibutuhkan? Oh, kok bank ini kalau bank ini yang ini cuma setengah jam, ini kok 1 jam. Jadi waktu saja. Mereka sudah ini kok bisa satu jam, ini setengah jam, kenapa? Nah, orang berpikir ini kok lama sekali. Beda setengah jam saja, beda 10 menit saja, mereka sudah merasa lama. Nah, dengan waktu yang gitu saja mereka pasti, wah ini berarti tidak ada yang bedanya dengan yang lama. Bahkan mungkin dianggapnya kurang terjamin dibanding dengan yang lain. Nah, itu yang perlu ada role model. Oh, ternyata bank ini lebih aman, kemudian lebih nyaman, kemudian lebih cepat. Nah, mereka pasti akan berbondong-bondong ke sana. Termasuk lembaga pembiayaan. Nah, ini kan ternyata pengurusnya juga baik, ramah segala macam, kemudian transparan, kemudian uang yang digunakan itu ternyata bisa dipakai untuk berbagai macam. Itu jadi mereka itu sebenarnya kita perlu adanya contoh. Nah, contoh real yang ada di lapangan. Kalau mereka sudah tahu contohnya, mereka tidak perlu kita omongkan, mereka akan dari mulut akan tahu dengan sendirinya, akan berbondong-bondong. Tetapi kalau kita hanya sebatas slogan, kampanye, kemudian kita sebatas ya hanya diskusi-diskusi tanpa ada bukti nyata, ya mereka pasti akan berpikir karena mereka sudah terbiasa dengan kondisi itu. Itu yang perlu kita lakukan. Ya, saya yakin pemerintah juga sangat support ya dengan kondisi yang ada di lapangannya. Tapi kan pemerintah juga terbatas akses ke masyarakat, terutama masyarakat desa itu kan. Nah, makanya perlu ada semacam penokohan. Tokoh-tokoh desa, tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW itu kan perlu. Karena masyarakat kita itu kan yang mengacu ke tokoh-tokoh masyarakat itu. Tokoh-tokoh keagamaan, nah itu kan perlu kolaborasi dengan itu. Nah, kalau mereka tokoh-tokoh mereka sudah berkolaborasi, ya masyarakat kita yang secara marginal itu terbiasa, ya mereka pasti akan mengikuti tokohnya. Kan kalau tokoh masyarakat kita kan gampang, saya pokoknya derek Pak Kiai kan begitu kan, saya pokoknya derek Pak Guru kan itu. Apa yang disampaikan Pak Kiai, apakah terlepas itu mungkin ada kekurangan tertentu, tapi mereka pasti akan ikut itu. Nah, makanya perlu adanya role model. Nah, kalau role model mereka sudah sangat sinergi, berkolaborasi, masyarakat itu tinggal mengikuti saja. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Tidak perlu banyak teori. Makanya kenapa, ya maaf mungkin para politisi itu kan datanya ke pesantren-pesantren. Ya. Yang didatangi bukan para santrinya, tapi datangnya ada tokohnya itu, kepala santrinya. Kenapa? Karena mereka pasti akan mengikuti tokohnya itu. Jadi sama dengan ini kalau kita ingin mengkampanyekan keuangan Islam, ya kita yang kita pegang adalah tokoh-tokoh masyarakatnya, itu harus tokoh-tokoh pengambil keputusan, decision maker, itu perlu kita lakukan. Oke, itu Pak. Oke, terima kasih Pak Nurwanto, luar biasa sekali ya. Jadi kita ujungnya tetap harus optimis, walaupun tadi dari kampus justru memang semuanya berasal dari kampus dan hampir semua modernisasi perubahan juga memang dari kampus, dari dunia akademisi, dari ya orang-orang pinter lah insya Allah yang akan bisa menyebarkan dan akan menjadikan ekonomi syariah menjadi ekonomi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih Pak Nurwanto, saya kembalikan ke moderator pada siang hari ini. Silakan gantian Pak Ahmad. Baik, terima kasih banyak buat Bapak Dr. Misno sebagai inspirasi buat saya, dan juga saya terima kasih banyak. Ya, sama-sama ya. Oke. Putus kayaknya ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Wato, jazakallah khairan atas masukannya. Mudah-mudahan di Syariah Community, di Syariah TV. Islamic Finance yang dalam hal ini kajian pada hari ini bisa kita lihat, bisa kita aplikasikan di YouTube channel yaitu Syariah TV. Bagi yang tidak mengikuti ataupun yang telah bertanya, terima kasih banyak karena pertanyaan yang semua peserta sampaikan kepada narasumber adalah sesi bagian yang paling penting, gimana kita di situ bisa berdiskusi, berbagi hambatan apa, pertanyaan apa, dan tentang apa, karena ilmu yang kita dapatkan karena kita rajin berdiskusi dan rajin bertanya. Baik, terima kasih karena waktu juga yang memotong pertemuan hari ini, yang membatasi waktu buat kita pertemuan hari ini, karena waktu sudah menunjukkan jam 14:15 atau 10 menit sesuai dengan jadwal, yaitu jam 12, jam 14 itu waktu sesi kurma pada hari ini berakhir. Baik, Pak Dr. Misno, untuk closing statement-nya apa udah selesai belum ya? Cukup, langsung saya ditutup dengan alhamdulillah dan kafaratul majlis, Pak Ahmad. Alhamdulillah. Oke.
Baik, Terima kasih semuanya. terima kasih Sudah banyak. terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Terima kasih Pak warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Purwanto, jazakallah Ya, khairan. terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Ahmad.